Namaku Rani. Usia 21 tahun. Sejak lulus SMA, aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Bukan karena tak ingin kuliah, tapi karena keadaan memaksaku untuk menunda semua mimpi. Ayahku meninggal saat aku baru lulus, dan ibuku harus menjalani pengobatan rutin karena sakit gula yang makin parah. Sejak itu, aku ambil tanggung jawab untuk jadi tulang punggung keluarga. Pagi itu seperti biasanya. Aku bangun pukul 5 subuh. Bel rumah belum berbunyi, tapi tubuhku sudah terbiasa terjaga bahkan sebelum alarm berbunyi. Udara masih dingin. Lantai keramik terasa menusuk kaki. Tapi aku sudah terbiasa. Aku melipat selimut tipis yang jadi temanku semalaman, lalu segera mencuci muka dengan air dingin yang menusuk tulang. Setelah menyiapkan sarapan untuk diriku sendiri di dapur belakang, aku menuju rumah utama. Rumah keluarga besar Pak Edwin, majikanku. Rumahnya luas, halamannya rapi, dan bagian dalamnya selalu berkilau. Tapi itu bukan karena sulap. Itu karena sapu tanganku setiap hari menyapu, mengelap, dan mengepel setiap sudutnya. Hari itu, Bu Rika, istri Pak Edwin, sedang keluar kota menjenguk orang tuanya di Jogja. Artinya, aku hanya tinggal berdua dengan Pak Edwin di rumah itu. Tapi karena beliau sibuk bekerja dan sering pulang malam, biasanya aku hanya berkomunikasi seperlunya saja. Pak Edwin bukan orang jahat, hanya memang sedikit dingin, jarang tersenyum, dan kalau bicara selalu to the point. Setelah menyapu halaman, aku menyiram tanaman-tanaman kecil di taman depan. Anggrek, mawar, dan beberapa jenis tanaman gantung lainnya tumbuh subur di situ. Aku suka bagian ini. Saat aku menyiram bunga-bunga itu, rasanya seperti sedang berbicara pada sesuatu yang hidup. Mereka tak pernah memarahiku, hanya diam dan tumbuh dengan indah. Pukul 7 tepat, aku masuk ke dapur utama, menyiapkan teh hangat untuk Pak Edwin. Sesuai permintaannya, tanpa gula. Aku sudah hafal kebiasaannya. Secangkir teh hangat di meja makan pukul 7, lalu sarapan roti gandum dan telur rebus. Aku letakkan dengan hati-hati di atas meja makan, seperti biasa, lalu kembali mengelap meja dan kursi. 1 jam kemudian, Pak Edwin turun dari lantai atas. Rambutnya masih agak acak-acakan. Ia hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Wajahnya sedikit lelah. Mungkin begadang lagi semalaman. Tapi aku tetap menyapa seperti biasa. "Selamat pagi, Pak," ucapku sambil menunduk sedikit. Ia hanya mengangguk kecil, lalu duduk dan menyeruput teh hangatnya. Seperti biasa, tidak ada yang aneh. Aku pun melanjutkan tugasku, menyapu ruang tengah, mengepel lantai, dan membersihkan kamar tamu. Semua berjalan lancar. Sekitar pukul 9, aku menemukan sebuah amplop kosong di meja ruang tamu. Aku sempat ragu. Amplopnya agak tebal, tapi saat kuangkat, ternyata kosong. Mungkin sebelumnya berisi sesuatu. Tapi aku tak berani banyak tanya. Aku hanya menyingkirkannya ke meja samping, lalu kembali membersihkan debu dari rak buku. Menjelang siang, aku mulai membersihkan kamar Pak Edwin. Aku selalu berhati-hati kalau masuk kamarnya. Tidak sembarangan menyentuh barang-barangnya. Kalau tak perlu dibersihkan, lebih baik tak kusentuh. Aku buka jendela kamar agar udara segar masuk. Mengganti sprei. Lalu mengelap meja kerjanya perlahan. Di sela membersihkan bawah sofa, aku sempat menemukan kertas yang terlipat kecil. Kukira itu uang, tapi ternyata hanya struk belanja. Aku teruskan mencari debu dan serpihan lainnya di bawah sofa itu. Agak gelap, tapi tak ada hal aneh yang kutemukan. Siang menjelang. Aku pun bersiap-siap menyiapkan makan siang sederhana. Nasi putih, sayur bayam, dan ayam goreng sisa semalam yang kupanaskan ulang. Semua kupersiapkan dengan rapi, seperti biasa. Pak Edwin belum turun. Mungkin masih sibuk di ruang kerjanya. Kupikir hari itu akan berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Tenang, diam, penuh kerja dan rutinitas. Tapi aku tak tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, hidupku akan berubah drastis. Semua berawal dari satu teriakan. Suara Pak Edwin dari lantai atas. Teriakannya keras, tajam,
dan bernada panik. "Rani, cepat ke atas sekarang." Dek, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku buru-buru menyekat tangan dari minyak dan berlari ke atas. Suasana hatiku berubah. Sesuatu pasti terjadi. Tapi aku tidak tahu apa. Saat aku sampai di depan pintu kamarnya, ia berdiri di tengah ruangan. Wajahnya merah. Tangannya menunjuk ke arah laci meja kerja. "Uangku hilang. Ada 5 juta di sini. Dan sekarang kosong. Hanya kamu yang ada di rumah. Jelaskan." Aku terdiam. Bingung. Mulutku terbuka. Tapi tak ada kata yang keluar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa hari yang sangat biasa bisa berubah menjadi mimpi buruk hanya dalam satu kedipan mata. "Tuan saya tidak tahu apa-apa soal uang itu." Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Tapi Pak Edwin tak mendengarku. Tatapannya menusuk. Nafasnya memburu. Jari telunjuknya tetap mengarah ke laci yang terbuka lebar. Kosong tanpa amplop berisi uang. "Cuma kamu yang di rumah. Tidak ada tamu, tidak ada teknisi, tidak ada siapa-siapa. Kalau bukan kamu, siapa lagi?" Aku diam. Bukan karena mengiyakan, tapi karena otakku kosong. Aku berusaha mengingat setiap gerakanku pagi tadi. Apakah aku pernah membuka laci itu? Aku bersumpah. Aku bahkan tak mendekatinya. Tadi saya cuma bersih-bersih. "Pak, saya lihat amplop di ruang tamu. Tapi itu kosong. Saya nggak tahu yang ini." Aku mencoba menjelaskan dengan suara lirih. "Ah, sudahlah. Kamu pikir saya bodoh? Selama ini saya sudah percaya kamu. Tapi ternyata beginikah balasanmu?" Katanya sambil berjalan bolak-balik di dalam kamar. Aku melangkah mundur. Kaki rasanya lemas. Rasa malu dan takut bergulat jadi satu. Bukan hanya karena tuduhannya, tapi karena aku tahu, apapun yang kukatakan tidak akan mengubah keyakinannya saat ini. Ia menarik nafas dalam. Lalu dengan nada tegas dan dingin, ia berkata, "Mulai sekarang, kamu berhenti kerja. Bereskan barang-barangmu. Pulang." Aku menatap wajahnya, mencari sedikit keraguan. Tapi yang kulihat hanya keyakinan mutlak bahwa aku bersalah. Tidak ada ruang untuk penjelasan. Tidak ada tanya jawab. Hanya vonis yang dijatuhkan begitu saja. Aku ingin menangis. Tapi aku tahu, menangis pun tak akan mengubah apa-apa. Aku hanya mengangguk perlahan, meski hati seperti remuk. Lalu aku berjalan keluar dari kamarnya dengan langkah gemetar. Sesampainya di kamarku yang kecil di bagian belakang rumah, aku langsung membuka tas lusuhku, mengemasi beberapa pakaian, handuk, dan sabun cuci yang kubawa dari rumah. Barang-barangku tak banyak. Semua muat dalam satu ransel kecil. Aku baru saja memasukkan baju terakhir ketika kudengar langkah kaki mendekat. Ternyata Pak Edwin sendiri yang datang. Tanpa sepatah kata pun, ia melemparkan 2 lembar uang 100.000 ke lantai. Seperti melemparkan sampah. "Ini untuk ongkosmu pulang. Jangan pernah kembali." Katanya lalu pergi begitu saja. Aku mematung. Uang itu tergeletak begitu saja di depan kakiku. Tapi aku tak sanggup menyentuhnya. Air mataku mulai menetes. Tapi bukan karena uang. Bukan karena pekerjaan yang hilang, tapi karena dihina, direndahkan, dituduh tanpa sempat membela diri. Tanganku gemetar saat mengambil ransel. Aku keluar rumah melewati gang samping, tak berani lewat pintu utama. Takut dilihat satpam. Takut ada tetangga bertanya-tanya. Takut ada mata yang menyaksikan betapa hancurnya aku hari itu. Sampai di luar pagar, aku baru sadar betapa panasnya matahari siang itu. Tapi sinarnya masih kalah panas dibanding rasa sakit yang membakar dadaku. Beberapa orang di warung depan memandangku. Mungkin mereka heran kenapa aku keluar membawa tas dan wajah kusut. Mungkin mereka tahu. Atau lebih buruk, mungkin mereka akan mendengar cerita dari mulut Pak Edwin, bahwa aku pencuri. Dan cerita itu akan menyebar jauh lebih cepat dari kebenaran yang tak sempat kuucapkan. Aku menunduk. Langkahku cepat. Tak mau menoleh.
Seolah-olah kalau aku cukup cepat berjalan, aku bisa meninggalkan semua ini di belakang. Sesampainya di kontrakan, aku langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Aku duduk di lantai, memeluk lututku, dan akhirnya tangisku pecah. Bukan isakan pelan, tapi tangis keras yang tak bisa kutahan lagi. Aku nggak curi apa-apa. Aku berulang kali membisikkan itu ke diriku sendiri. Tapi suara itu terdengar sia-sia di tengah sepinya kamar. Tanganku merogoh ke dalam tas, mengambil ponsel dan membuka catatan harian digitalku. Di sana, ada mimpi-mimpiku, daftar kampus yang ingin ku daftar suatu hari nanti, biaya pendaftaran, jadwal kelas malam. Semua itu terasa makin jauh sekarang. Siapa yang mau terima mantan art yang dicap pencuri? Siapa yang akan percaya padaku? Aku hanya bisa menengadah, mencoba bicara pada langit-langit kamar, mengadukan segalanya. Bukan pada manusia, tapi pada satu-satunya tempat berpijaku yang masih kupercaya, Allah. Kupeluk tas ranselku sekuat tenaga, seolah dengan itu aku bisa bertahan dari dunia yang rasanya ingin menelanku hidup-hidup. Waktu berlalu lambat, tak ada yang mengetuk pintu, tak ada yang menanyakan kabar. Tak ada yang peduli apakah aku benar atau salah. Dunia terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Dan aku hanya bagian kecil dari cerita yang dianggap selesai oleh satu tuduhan buta. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku berbaring dengan mata terbuka, memandangi plafon retak di atas kepala. Di benakku, wajah Pak Edwin terus muncul. Teriakannya, tatapan marahnya. Kata-kata yang menusuk itu berulang seperti kaset rusak. Aku mencoba memutar ulang semua aktivitas pagiku. Dari menyiapkan teh, menyiram taman, menyapu ruang tamu. Aku ingat melihat amplop di ruang tamu. Amplop kosong. Tapi aku tidak tahu soal amplop lain di laci itu. Aku bahkan tak menyentuh meja kerja Pak Edwin hari itu. Tapi apalah gunanya mengingat? Semua sudah terjadi. Aku sudah diusir. Sudah dicap, sudah terbuang. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah bertahan, menguatkan diri, menata ulang hidup yang entah mulai dari mana, dan berharap bahwa suatu hari nanti, kebenaran bisa muncul. Meskipun rasanya kecil kemungkinan itu datang, tapi aku tetap percaya, bukan pada manusia, tapi pada waktu. Karena sebesar apapun kebohongan, tak akan bisa selamanya menutupi kebenaran. Pagi itu aku keluar dari rumah Pak Edwin tanpa sepatah kata perpisahan. Tidak ada pintu yang ditutup pelan. Tidak ada ucapan, hati-hati di jalan. Hanya deru napas tertahan, langkah kaki yang berat, dan segumpal rasa hancur yang menyatu dalam dada. Aku berdiri sebentar di depan pagar, menatap rumah megah yang selama ini kujaga sepenuh hati. Tapi kini, rumah itu menjadi saksi bagaimana satu tuduhan bisa meruntuhkan kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun. Aku menatap uang 2 lembar yang tadi dilemparkan ke lantai oleh Pak Edwin. 200.000 rupiah, katanya sebagai ongkos pulang. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar maksudnya, atau hanya formalitas agar ia merasa sudah cukup manusiawi. Tapi yang aku rasakan saat itu bukan bantuan, melainkan hinaan. Langkahku menyusuri gang sempit di belakang rumah. Biasanya, aku lewat jalur utama dan menyapa satpam, kadang ibu-ibu tetangga yang sedang menyiram bunga di depan rumah. Tapi hari ini, aku bersembunyi seperti pencuri sungguhan. Ironis, ya? Aku, yang dituduh mencuri, justru menjadi orang yang paling takut bertemu siapapun. Beberapa tetangga memang memperhatikanku. Ada yang hanya menatap sekilas. Ada pula yang saling berbisik pelan sambil melirik ke arahku. Entah apa yang sudah mereka dengar. Tapi dari cara pandang mereka, aku bisa merasakannya. Aku sudah dicap. Mungkin mereka belum tahu detailnya. Tapi kabar bahwa pembantu Pak Edwin dipecat karena uang hilang, pasti menyebar cepat. Orang lebih suka membicarakan gosip daripada mencari kebenaran. Aku mempercepat langkah. Tanganku gemetar saat memegang tali ransel. Bukan karena berat, tapi karena jantungku berdetak terlalu kencang menahan malu. Aku bahkan sempat berpikir, mungkinkah aku salah? Apakah aku benar-benar melakukan sesuatu tanpa sadar?
Tapi berkali-kali aku mengingat urutannya, dan jawabannya tetap sama. Aku tidak bersalah. Sesampainya di kontrakan kecilku, aku langsung masuk dan menutup pintu. Ruangan 3x3 meter itu tiba-tiba terasa lebih sempit dari biasanya. Kasur tipis di sudut kamar, meja kecil, dan kipas angin rusak. Semua jadi saksi bisu atas kepedihanku hari itu. Aku melemparkan ransel ke lantai. Duduk bersila di depan jendela yang tak pernah dibuka. Di luar, suara anak-anak bermain terdengar samar. Kontras dengan keheningan hatiku. Air mata menetes perlahan, mengalir tanpa suara. Aku bahkan tak punya tenaga untuk menangis keras. Aku mencoba berpikir jernih. Oke, sekarang aku tidak punya pekerjaan. Tapi bagaimana dengan besok? Lusa? Bulan depan? Aku harus bayar kontrakan. Ibu butuh obat. Listrik? Makan? Semua menari-nari dalam pikiranku. Tapi tak satu pun solusi datang. Biasanya kalau ada masalah, aku masih bisa menyemangati diri. Tapi kali ini berbeda. Aku dijatuhkan oleh sesuatu yang bahkan bukan kesalahanku. Kuhubungi ibuku lewat pesan. Ku jawab singkat kalau pekerjaanku selesai lebih cepat. Aku tak ingin membuatnya cemas. Ia percaya aku kuat. Aku tidak boleh runtuh di depannya. Tapi kenyataannya, aku sedang hancur di balik layar kecil ponsel itu. Hari mulai sore. Aku duduk di lantai, memeluk lututku. Dari celah jendela, cahaya matahari perlahan masuk ke kamar. Tapi tak ada kehangatan yang kurasakan. Matahari hanya lewat, seperti dunia yang terus berjalan tanpa peduli apakah aku tersenyum atau menangis. Aku membuka dompet. Di dalamnya, hanya tersisa uang 50.000. Ditambah 2 lembar 100.000 dari Pak Edwin tadi, uangku hanya 300.000. Dengan uang segitu, aku harus bertahan sampai kapan? Aku sempat berpikir untuk langsung mencari kerja lain. Tapi bagaimana kalau mereka bertanya alasan aku berhenti kerja sebelumnya? Haruskah aku berbohong? Atau berkata jujur dan dilihat sebagai mantan pencuri? Aku membuka aplikasi pencari kerja. Tip, buka, tutup. Semua terasa begitu jauh dari jangkauanku. Mayoritas butuh ijazah kuliah atau pengalaman kerja yang lebih resmi. Aku hanya punya pengalaman sebagai pembantu rumah tangga. Tapi hatiku tahu, aku selalu bekerja dengan jujur. Aku hanya tak punya bukti tertulis. Menjelang malam, aku akhirnya keluar sebentar. Menyusuri gang kecil menuju warung langganan. Aku membeli sebungkus nasi kucing dan sebotol air mineral. Bukan karena lapar, tapi karena aku harus makan sesuatu agar tubuh ini tak tumbang. Pemilik warung, Bu Rohmah, menyapaku seperti biasa. Tapi ada nada berbeda di suaranya. Rani, kok udah balik? Bukannya biasanya liburnya hari Minggu? Aku tersenyum paksa. Iya, Bu. Lagi gak enak badan aja. Jadi pulang duluan. Ia mengangguk, tak bertanya lebih jauh. Tapi aku tahu, ia curiga. Aku bisa merasakannya dari cara ia menatap. Dunia ini kecil. Kabar buruk menyebar seperti angin. Dan aku mulai menyadari bahwa dipecat saja belum cukup menyakitkan. Karena setelah itu, aku harus hidup dengan bayangan dari tuduhan yang tidak pernah bisa kubantah di depan umum. Malamnya, aku terbaring dalam gelap. Listrik kupadamkan lebih cepat dari biasanya. Bukan hanya untuk hemat, tapi karena aku tak kuat menatap cahaya yang kontras dengan gelapnya hatiku. Aku pejamkan mata, tapi otak tak berhenti berputar. Teringat suara Pak Edwin. Teringat tatapan curiga orang-orang. Teringat betapa mudahnya orang percaya pada dugaan. Dan betapa sulitnya mempertahankan nama baik jika sekali saja tercoreng. Aku menarik napas panjang. Lalu berdoa pelan di dalam hati. Memohon agar diberi kekuatan. Diberi jalan keluar. Karena aku tahu, jika bukan karena pertolongan Allah, aku tak akan sanggup berdiri besok pagi. Dalam gelap itu, aku hanya ingin satu hal, kesempatan. Kesempatan untuk membersihkan nama. Kesempatan untuk bicara. Bukan demi harga diriku saja, tapi demi semua orang yang percaya padaku. Demi masa depanku.
Demi ibuku yang selama ini tak tahu bahwa anaknya telah dilukai dunia yang bahkan tak memberinya ruang untuk menjelaskan. Malam itu, waktu terasa begitu lambat. Jarum jam berdetak, tapi seolah tak bergerak. Aku berbaring miring, memeluk lutut di atas kasur tipis. Lampu kamar sengaja kupadamkan sejak maghrib. Bukan karena ingin tidur cepat, tapi karena gelap lebih ramah daripada terang yang memaksaku melihat kenyataan. Di luar, suara motor sesekali melintas. Tertawa orang-orang dari warung kopi tak jauh dari kontrakan menembus dinding tipis kamar. Mereka tertawa bebas. Sedangkan aku, di sini, menahan isak seperti anak kecil yang baru saja kehilangan mainan kesayangan. Tapi ini bukan mainan. Ini hidupku. Aku mencoba tidur. Membalik posisi. Menutup kepala dengan bantal. Mengatur napas pelan. Tapi semuanya sia-sia. Saat mata ini nyaris terpejam, suara-suara dari dalam kepalaku malah semakin nyaring. Teriakan Pak Edwin. Tatapan curiga tetangga. Uang yang dilempar ke lantai seperti aku ini hanya seonggok barang tak bernilai. Semua mengulang seperti kaset rusak, menghantam jiwaku berulang-ulang. Aku membuka mata lagi. Memutar kepala ke arah dinding, tempat kutempelkan beberapa catatan mimpi. Daftar kampus swasta dengan kelas malam, biaya pendaftaran, waktu kuliah, dan tulisan besar dengan spidol merah. Rani harus lulus. Kupandangi tulisan itu. Mataku memanas. Karena saat ini, mimpi itu terasa begitu jauh. Siapa yang akan menerima aku kuliah? Kalau nama baikku tercemar? Siapa yang akan percaya padaku? Kalau cerita yang beredar adalah aku, mencuri uang majikan? Dunia tak selalu menunggu penjelasan. Terkadang, satu kabar burung lebih cepat menyebar daripada kebenaran yang belum sempat bicara. Aku duduk perlahan, menyalakan lilin kecil di atas kaleng bekas karena listrikku putus sejak sore. Cahayanya redup, tapi cukup untuk melihat wajahku sendiri dari pantulan kaca jendela. Wajah ini masih sama, tapi sorot matanya tidak. Biasanya aku percaya diri, walau hidupku sederhana. Tapi malam ini, yang kulihat adalah gadis muda dengan mata sembab, rambut kusut, dan mulut kering karena tak berhenti bergumam sendirian. Aku memeluk tubuhku sendiri. Bukan karena dingin, tapi karena ingin merasa masih ada yang peduli. Kupandangi tumpukan baju di pojok kamar. Semua hasil kerja selama ini. Baju bekas yang kubeli di pasar malam. Satu tas kecil yang pernah kuimpikan akan kubawa ke kampus saat pertama kali jadi mahasiswi. Kini semuanya terasa seperti sisa mimpi yang belum sempat diraih. Tapi sudah keburu dibanting oleh nasib. Aku mengambil ponsel dan membuka galeri foto. Foto terakhir bersama ibuku. Saat ia tersenyum meski tubuhnya lemas. Waktu itu aku baru gajian. Kubawakan bubur ayam dan satu stel daster baru. Ia senang bukan main. Katanya, Rani udah kayak anak kuliahan, pinter ngatur uang dan waktu. Aku menatap senyum ibu itu. Hati ini hancur. Aku tak sanggup membayangkan wajahnya kalau tahu aku diusir seperti maling. Tangisku kembali pecah. Kupeluk bantal, seolah itu bisa menggantikan pelukan ibuku yang sudah lama tidak bisa kudapat karena kami tinggal terpisah. Isak itu makin dalam. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Rasa lapar mulai menyelinap. Tapi aku hanya meneguk air putih. Nasi kucing dari sore belum tersentuh. Rasanya hambar. Mungkin karena hatiku juga hambar. Tak ada semangat. Tak ada arah. Kupandangi langit-langit kamar. Beberapa titik hitam sisa bocoran air tampak seperti peta tak jelas. Tapi aku tetap menatapnya. Karena aku tidak tahu harus memandangi apa lagi. Dalam hati, aku berbicara pelan. Ya Allah, kalau memang Engkau masih mendengarku, aku mohon beri aku kekuatan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku cuma pembantu. Tapi aku nggak curi. Ya Allah, aku nggak curi. Lidahku gemetar. Aku tahu Allah Maha Tahu. Tapi kadang manusia hanya butuh mengulang doa itu agar bisa bertahan. Supaya hatinya tidak mati. Supaya akalnya tidak goyah. Supaya ia tetap percaya bahwa walaupun dunia tidak adil,
Langit tidak pernah salah alamat. Aku menyalakan ponsel lagi. Menulis di catatan. Hari ini, aku resmi kehilangan pekerjaan. Bukan karena malas. Bukan karena lalai. Tapi karena tuduhan yang tidak bisa kubantah. Bukan karena aku salah. Tapi karena mereka tidak mau dengar. Lalu aku menutupnya. Mencoba tidur sekali lagi. Tapi kali ini, aku tidak lagi melawan. Biarlah mataku basah. Biarlah hatiku remuk. Biarlah semuanya tumpah malam ini. Asal besok aku masih bisa berdiri. Dalam kesunyian, aku mendengar langkah kaki tetangga di lorong. Suara sendal yang diseret. Pintu ditutup. Dunia seakan normal di luar sana. Tapi di sini, aku masih berjuang melawan luka yang baru saja ditorehkan oleh orang yang selama ini kupanggil majikan. Aku memejamkan mata. Dan dalam gelap itu, aku hanya berharap suatu hari nanti, semua ini akan ada artinya. Bahwa rasa sakit ini bukan sia-sia. Bahwa Allah mencatat setiap air mataku, dan suatu saat kebenaran akan datang. Tak perlu aku mengejarnya. Karena saat waktunya tiba, ia akan berdiri sendiri di hadapanku, tanpa aku harus berteriak untuk didengar. Matahari belum sepenuhnya naik ketika sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan rumah besar itu. Seorang wanita turun dengan langkah cepat, meski wajahnya letih karena perjalanan panjang dari luar kota. Bu Rika, istri Pak Edwin, baru saja kembali dari Jogja setelah 3 hari merawat ibunya yang sempat dirawat di rumah sakit. Tangannya menarik koper kecil beroda sambil mengetuk pintu. Tapi tak seperti biasanya. Rumah terasa sunyi. Tak ada suara pintu dibuka oleh Rani, gadis muda yang biasanya menyambut dengan senyum sopan dan secangkir teh hangat di pagi hari. Butuh beberapa ketukan hingga Pak Edwin membukakan pintu. Ia tampak ragu sejenak, lalu mempersilakan istrinya masuk dengan sedikit tergesa. Ada yang janggal. Rumah yang biasanya bersih dan wangi, kini berdebu dan sedikit berantakan. Karpet ruang tamu belum tersedot debu. Tanaman hias di pojok terlihat layu. Bahkan cangkir kopi dari semalam masih tergeletak di meja. Bu Rika berhenti melangkah. Pandangannya menyapu ruangan. Lalu berpaling menatap suaminya. "Rani mana?" tanyanya datar. Pak Edwin meneguk air liur. Lalu menjawab sekenanya. "Sudah saya pecat." "Kenapa?" "Dia mencuri uang di laci meja kerja." Hening. Kalimat itu menggantung di udara. Tapi tak langsung ditelan mentah oleh Bu Rika. Ia menatap suaminya lama, mencoba menangkap sesuatu dari raut wajahnya. Tapi Pak Edwin sudah duduk di sofa, menyalakan televisi, seolah segalanya sudah selesai dibahas. "Berapa uangnya?" 5 juta. "Saya simpan dalam amplop putih di laci." "Hilang?" Jawabnya singkat, tanpa menoleh. Bu Rika menghela napas. Ia kenal betul siapa Rani. Gadis itu sudah bekerja di rumah mereka hampir 2 tahun. Bukan hanya bersih dan rajin, tapi juga sangat sopan. Bahkan dalam keadaan sakit sekalipun, Rani tetap bekerja dengan senyum. Ia ingat saat ibunya datang menginap beberapa bulan lalu. Rani mengantarkan air hangat ke kamar tamu tanpa disuruh. Tuduhan itu membuat dadanya berat. Ada yang mengganjal. "Kenapa kamu tidak bicara dulu sama aku sebelum memecatnya?" tanyanya pelan. Pak Edwin mengangkat bahu. "Ngapain? Jelas-jelas uangnya hilang. Dan cuma dia yang ada di rumah. Tapi kamu nggak punya bukti." "Ya udah, sekarang udah nggak ada dia. Beres." Nada suaranya terdengar malas. Bu Rika memandangnya lama. Lalu berjalan pelan ke arah tangga. Sebelum naik ke kamar, matanya menangkap sesuatu di samping sofa. Sebuah amplop putih lecek, terselip setengah di bawah furnitur itu. Ia jongkok, menariknya perlahan. Amplop itu kosong. Tapi bekas lipatan dan noda sidik jari di permukaannya cukup membuktikan bahwa amplop itu pernah digunakan. Jantung Bu Rika berdegup lebih cepat. Ia mengenali bentuk dan warna amplop itu. Ia sendiri yang membelinya untuk menyimpan uang kembalian saat belanja rumah. "Ini amplopnya?" tanyanya, sambil menunjukkan benda itu pada suaminya. Pak Edwin melirik sekilas. "Mirip, tapi kosong kan? Kenapa bisa ada di bawah sofa?"
Suaminya tidak menjawab. Berarti kamu belum cari benar-benar. Dan langsung nuduh Rani. Dia satu-satunya orang di rumah. Rika. Aku capek. Aku stres. Dan dia terlihat mencurigakan. Apa aku harus tunggu semua barang hilang dulu baru bertindak? Bu Rika menggenggam amplop itu erat. Ia tahu suaminya bisa keras kepala. Apalagi kalau sudah merasa benar. Tapi kali ini, hatinya berontak. Ada sesuatu yang tidak sesuai. Sesuatu yang ingin ia buktikan sendiri. Ia naik ke kamar. Meletakkan koper. Lalu turun kembali beberapa menit kemudian dengan ponselnya. Di rumah itu, Bu Rika pernah meminta teknisi memasang sistem CCTV tersembunyi di ruang tamu dan ruang tengah. Karena sempat khawatir pada keamanan saat mereka pergi lama. Sistem itu tidak pernah disebutkan pada Rani karena lebih untuk pemantauan rumah. Bukan untuk memata-matai. Dan hari itu, Bu Rika membuka aplikasinya. Merekam ulang tayangan dari hari saat ia pergi. Hari di mana Pak Edwin menuduh Rani. Ia memutar rekaman dari pagi hari. Di sana, terlihat jelas Rani menyapu lantai seperti biasa. Menyiram tanaman. Menyiapkan teh dan sarapan di meja makan. Lalu membersihkan ruang tamu. Tidak ada gerakan mencurigakan. Semua tampak seperti rutinitas biasa. Beberapa jam kemudian, terekam Pak Edwin pulang dalam keadaan sempoyongan. Ia mengenakan jaket, matanya sembab, wajahnya merah. Ia meletakkan sesuatu di atas meja, duduk, lalu berjalan menuju kamar. Tak lama kemudian, tampak ia menjatuhkan amplop putih yang tergelincir ke bawah sofa, lalu tanpa sadar melangkah pergi. Beberapa menit berselang, Rani datang kembali. Ia tampak bingung. Menatap ke lantai. Berlutut. Menyibak kolong sofa. Tangannya meraba-raba tapi tak sampai ke tempat amplop itu terselip. Kemudian, ia terduduk. Dan menangis. Wajahnya tertunduk. Bahunya berguncang. Ia menangis sendirian. Tanpa suara. Seolah seluruh dunia tak ingin mendengarnya. Rekaman itu berhenti di sana. Tangan Bu Rika gemetar. Ia menutup ponselnya. Lalu memandang sekeliling rumah. Rumah ini yang dulu terasa hangat kini menjadi saksi bagaimana satu kecerobohan bisa menghancurkan seseorang. Rani tidak bersalah. Ia bahkan berusaha mencari uang itu. Ia menangis. Bukan karena ketahuan mencuri, tapi karena dituduh, dan tak bisa membela diri. Bu Rika menggigit bibir. Hatinya menyesal. Bukan karena ia yang menuduh, tapi karena ia tidak ada di sana untuk melindungi seseorang yang seharusnya dilindungi. Rani terlalu sabar untuk membela diri. Dan kini, ia telah pergi dengan hati yang patah. Ia turun pelan ke ruang tamu, membawa ponsel dan memperlihatkan rekaman itu ke suaminya. Butuh waktu 2 menit sampai wajah Pak Edwin berubah pucat. Ia terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Dan dalam keheningan itu, hanya satu hal yang terpikirkan oleh Bu Rika. Rani harus ditemukan. Dan kebenaran ini tidak boleh disimpan sendiri. Ruangan itu hening. Bahkan detik jam dinding terdengar seperti palu godam yang memecah kesunyian. Pak Edwin menatap layar ponsel di tangannya. Rekaman CCTV itu masih diputar berulang oleh Bu Rika. Seakan tak ingin ada satu detik pun yang terlewat. Untuk pertama kalinya sejak insiden itu terjadi, wajah Pak Edwin tidak lagi marah, tidak juga defensif, melainkan kosong. Tangannya menggenggam lengan sofa, kaku, seperti seseorang yang baru saja ditampar kenyataan paling memalukan dalam hidupnya. Ia melihat dirinya sendiri di layar, berjalan dengan langkah sempoyongan, mata merah, wajah tak fokus. Lalu tiba-tiba amplop putih di tangannya terjatuh ke lantai dan menggelinding masuk ke kolong sofa. Lalu ia sendiri, tanpa sadar, masuk ke kamar tanpa mengecek ulang. Setelah itu, muncul Rani. Gadis itu datang dengan pakaian bersih seperti biasa. Ia terlihat bingung. Ia menunduk, menyapu pandangannya ke lantai, lalu duduk perlahan di lantai ruang tamu. Ia membuka kolong sofa, memasukkan tangan ke sela-sela yang sempit, dan berkali-kali mencoba meraih sesuatu yang tidak pernah berhasil dijangkau. Pak Edwin memperhatikan setiap gerak tubuh Rani. Sorot matanya bukan sorot mata orang yang ketakutan karena mencuri, tapi lebih seperti seseorang yang sedang putus asa,
terjebak dalam situasi yang tak bisa ia ubah. Wajah Rani saat itu, di rekaman itu, menunduk. Lalu bahunya bergetar. Tangannya menutupi wajah. Ia menangis. Bukan karena ketahuan, bukan karena merasa bersalah, tapi karena tidak bisa membela diri di tengah ketidakadilan. Tangisan itu sunyi. Tapi di layar ponsel, isak kecil itu terasa lebih keras dari teriakan. Karena hanya orang yang benar-benar terdesak yang bisa menangis begitu tulus, tanpa suara, di sudut ruangan yang tak ada siapa-siapa. Pak Edwin menutup wajahnya dengan satu tangan. Diam. Dadanya naik turun. Sesuatu mulai pecah di dalam dirinya. Sebuah rasa bersalah yang selama ini tertimbun oleh emosi dan kesombongan. Bu Rika menatap suaminya dalam-dalam. Ia tidak berkata apa-apa. Tak ada kalimat sindiran. Tak ada kemarahan. Karena rasa bersalah yang muncul dari dalam hati akan jauh lebih menyesakkan dibanding 1000 ucapan dari luar. Aku nggak tahu. Suara Pak Edwin pelan, lirih. Aku pikir dia yang ngambil. Aku terlalu cepat marah. Dan kamu pecat dia begitu saja. Ia mengangguk pelan, masih tertunduk. Aku takut uang itu hilang. Itu uang penting. Buat bayar vendor proyek besok pagi. Aku panik. Aku pikir, kalau aku tunggu-tunggu, malah makin hilang. Tapi kamu nggak cari dulu. Nggak tanya dulu. Nggak minta penjelasan. Pak Edwin menghela napas panjang. Aku tahu. Ia mengangkat wajahnya. Wajah yang biasanya tegas dan kaku itu kini tampak lelah. Matanya basah. Tak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanya rasa malu. Bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Bu Rika duduk di sebelahnya. Ia menarik napas panjang. Rani harus tahu ini. Dia harus tahu kalau kamu sudah lihat rekamannya. Dan kamu yang harus bicara. Pak Edwin mengangguk lambat. Iya. Aku yang harus temuin dia. Aku yang harus minta maaf. Hening beberapa saat. Bu Rika membuka kontak di ponselnya. Tapi nomor Rani tak bisa dihubungi. Ia sudah mencoba sejak semalam. Tapi tidak aktif. Mungkin ponselnya dimatikan, atau ia sengaja menghindar. Dan itu bisa dimaklumi. Dia mungkin pulang ke kontrakannya, ujar Bu Rika. Aku gak tahu alamat lengkapnya, kata Pak Edwin, bingung. Aku ingat, dia pernah antar paket ke rumah. Ada alamatnya di kwitansi pengiriman. Ucap Bu Rika sambil bangkit berdiri. Ia menuju meja kecil di dekat ruang kerja, membuka laci, dan mengeluarkan beberapa lembar nota pengiriman. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan satu lembar resi yang mencantumkan nama lengkap dan alamat lengkap Rani. Ia menyerahkannya pada suaminya. Ayo, sekarang. Pak Edwin menerima kertas itu. Masih dengan tangan yang gemetar. Ia berdiri, mengambil jaket, dan berjalan ke pintu tanpa banyak bicara. Mungkin karena tak tahu harus bicara apa lagi. Atau mungkin karena hatinya sedang sibuk mengatur ulang cara pandangnya terhadap seseorang yang baru saja ia zalimi. Sebelum keluar, ia menatap rumahnya sekali lagi. Sofa tempat amplop itu terjatuh masih di sana. Lantai masih bersih, karena terakhir kali disapu oleh tangan yang kini ia usir. Dan di sana, terletak semua kesalahan yang tak bisa ia tarik kembali. Bu Rika menatap suaminya dari balik pintu. Dia itu gadis baik. Selama ini nggak pernah neko-neko. Bahkan kalau ada makanan sisa, dia bungkus buat ibunya. Kamu tahu itu, kan? Pak Edwin hanya mengangguk. Lalu mereka pergi. Mobil menyusuri jalanan kota pagi itu. Jalan yang sama seperti biasa, tapi terasa berbeda. Karena hari itu bukan hanya perjalanan mencari orang, tapi perjalanan menjemput kebenaran. Dan mencoba menebus sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang, jabatan, atau kuasa, kepercayaan yang telah dirobek oleh prasangka. Aku sedang mencuci piring di belakang warung kecil milik Bu Rohmah, tetangga sebelah kontrakan. Sejak dipecat, aku mengisi waktu dengan membantu apa saja yang bisa kulakukan di sekitar sini. Bukan karena dibayar layak, tapi daripada hanya berdiam diri di kamar, tenggelam dalam pikiran yang mematahkan semangat hidup. Sinar matahari siang mulai menyengat.
Bajuku basah oleh keringat dan cipratan air sabun. Tapi aku tak peduli. Satu persatu piring kupel, kulap, dan kususun rapi. Aku mengisi waktu dengan harapan. Semoga sibuk bisa membuatku lupa. Tapi nyatanya, luka itu belum juga kering. Dari balik warung, Bu Rohmah tiba-tiba memanggil pelan. "Rani, ada yang nyari kamu." Aku mengernyit. Jarang ada yang mencariku. Aku berjalan ke depan dengan tangan masih basah. Dan di sana, berdiri dua sosok yang membuat langkahku langsung berhenti. Pak Edwin dan Bu Rika. Dua orang yang seharusnya kulupakan, kini berdiri tepat di depan mataku, dengan wajah tak seperti biasanya. Bukan angkuh, bukan dingin, tapi ragu, canggung, dan seperti membawa beban yang berat. Aku ingin berbalik, tapi kakiku kaku. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Rasanya seperti mimpi buruk yang datang kembali di siang bolong. Tapi kali ini, mataku melihat jelas. Bu Rika melangkah maju. Satu langkah, lalu dua, dan berhenti di depanku, cukup dekat untuk mendengar napasnya yang berat. "Rani," ucapnya pelan, lembut, tapi cukup untuk membuat hatiku langsung terasa diremas. Aku tidak menjawab. Hanya menunduk, menahan semua perasaan yang kembali naik ke permukaan. Sakit, malu, marah, semuanya berkumpul jadi satu di dada. Bu Rika menggenggam tanganku. "Aku minta maaf." Kalimat itu membuat mataku langsung panas. Aku mengangkat kepala, menatap matanya, dan melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan yang tulus. Ia melanjutkan. "Kami sudah lihat rekaman CCTV-nya. Uang itu jatuh sendiri. Kamu gak bersalah. Rani, kamu gak pernah ambil apa-apa." Aku tak kuat menatapnya lama-lama. Air mata mengalir begitu saja. Aku menutup wajahku, bukan karena tak ingin terlihat menangis, tapi karena perasaan di dalamku terlalu penuh. Terlalu dalam. Seperti tangki yang meledak karena tak sanggup lagi menahan tekanan. Pak Edwin melangkah maju. Langkahnya pelan. Tak seperti biasanya yang tegas dan mantap. "Rani, aku yang salah. Aku nggak kasih kamu kesempatan bicara. Aku langsung nuduh kamu. Aku keburu panik. Dan aku malu." Suara Pak Edwin pelan. Tidak seperti majikan. Tapi seperti manusia yang baru saja jatuh dari keyakinan palsunya sendiri. "Aku minta maaf. Dari lubuk hati aku. Kamu gak pantas diperlakukan seperti itu." Aku masih menangis. Tapi kali ini bukan karena terhina, melainkan karena beban yang kupikul selama ini akhirnya diangkat sedikit demi sedikit. Dengar permintaan maaf mereka bukan berarti semua luka sembuh. Tapi setidaknya aku tahu aku tidak gila. Aku tidak berhayal. Aku tidak bersalah. Bu Rohmah yang menyaksikan dari balik pintu warung hanya diam. Matanya juga berkaca. Barangkali ia juga merasakan sesuatu. Karena di lingkungan kecil seperti ini, jarang ada majikan datang mencari pembantunya yang dipecat. Apalagi sampai minta maaf. Bu Rika mengeluarkan selembar amplop. Tapi aku langsung menggeleng. "Saya nggak butuh uang, Bu." Suaraku serak. "Saya cuma pengen dipercaya." Ia tersenyum kecil, menaruh amplop itu kembali ke dalam tas. "Kami datang bukan bawa uang, Rani, tapi bawa hati dan harapan. Kalau kamu mau kembali." Aku menatapnya, bingung. Maksudnya, bukan kembali jadi pembantu, lanjutnya cepat, tapi jadi asisten pribadi saya. Saya butuh orang yang teliti, jujur, dan tahan banting. Dan saya percaya, kamu orang itu. Aku terdiam. Dunia seperti berhenti sejenak. Kata-kata itu masuk ke telinga, tapi otakku belum sepenuhnya memproses. Bu Rika mengulurkan tangan. "Tolong kasih kami kesempatan menebus salah. Bukan karena kasihan, tapi karena kamu layak." Aku menatap tangan itu. Lalu tatapan mata mereka berdua. Tak ada kepalsuan di sana. Tidak ada tekanan. Hanya keikhlasan yang pelan-pelan mulai menyembuhkan luka yang sempat mereka buat. Dengan ragu, aku mengangguk pelan. Bukan karena hatiku sudah sembuh total,
Tapi karena aku tahu, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Dan di balik semua luka yang kurasakan, ada pintu kecil yang terbuka, pintu harapan. Hari itu, aku pulang ke kontrakan sambil menatap langit. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa dada ini lebih ringan. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena ada keadilan yang akhirnya kembali padaku. Bukan lewat pengadilan, bukan lewat keramaian, tapi lewat satu rekaman dan sepasang hati yang mau mendengarkan. Malamnya, aku sujud lebih lama dari biasanya, mengucapkan syukur tak henti pada Allah. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena Allah tidak pernah tutup mata. Meskipun aku tak bersuara, meskipun aku terinjak, ternyata ada mata langit yang tetap melihat. Pagi itu aku berdiri di depan pagar rumah yang dulu sempat membuatku trauma. Gerbang besi besar, dinding krem tinggi, dan pohon angsana di sudut taman itu masih sama seperti terakhir kali kulihat. Tapi kali ini, aku berdiri dengan cara berbeda. Tanganku sempat gemetar saat menekan bel. Tapi aku menarik napas panjang, mengingat ucapan Bu Rika kemarin. Kamu datang bukan sebagai pembantu. Kamu datang sebagai orang yang kami percaya. Kata-kata itu terus berputar di benakku, membangun benteng agar rasa minder tak kembali menyerang. Gerbang terbuka perlahan. Satpam yang dulu hanya mengangguk tanpa sapa, kini membungkuk sedikit dan mempersilakan masuk dengan senyum sopan. Wajahnya agak kikuk, seolah tahu apa yang terjadi tapi tak berani banyak bicara. Langkahku melewati halaman yang dulu sering kusapu dengan tangan sendiri. Setiap batu, setiap rumput, setiap pot bunga mengingatkanku pada kerja keras tanpa suara. Tapi kali ini, langkahku terasa lebih ringan. Bukan karena bebannya hilang, tapi karena luka itu mulai sembuh. Di depan pintu rumah, Bu Rika menyambutku. Wajahnya bersih, rapi, dan tetap hangat seperti kemarin. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Penghormatan. Bukan basa-basi. Kita mulai ya, Rani. Semua sudah berkumpul. Aku mengangguk pelan. Tak banyak bicara. Hanya mengikuti langkahnya masuk ke ruang tamu. Dan di sanalah mereka. Seluruh keluarga besar Pak Edwin duduk di ruang tamu. Ada kakak iparnya, adik-adiknya, 2 pembantu rumah tangga yang dulu bekerja bersamaku, satpam, bahkan beberapa tetangga dekat. Semua menatap ke arahku saat aku masuk. Beberapa mengangguk, beberapa terlihat kaget. Tapi yang paling mencolok adalah wajah-wajah yang tampak penuh rasa bersalah. Pak Edwin berdiri, tegak, tapi wajahnya jelas menunjukkan kegugupan. Ia menatapku, lalu menarik napas panjang. Hari ini, saya kumpulkan kalian semua karena ada sesuatu yang harus saya lakukan. Sesuatu yang seharusnya saya lakukan sejak lama. Katanya, suara berat tapi tenang. Semua mata tertuju padanya. Kalian semua tahu Rani. Dia sudah kerja di rumah ini hampir 2 tahun. Kalian tahu sendiri bagaimana kerjanya. Rani bukan cuma bersih, tapi juga rajin, sopan, dan selalu bisa dipercaya. Ia berhenti sebentar, menatapku lagi. Beberapa hari lalu, saya menuduh Rani mencuri uang saya. Dan saya memecat dia tanpa memberi kesempatan bicara. Ruangan hening. Beberapa orang tampak saling pandang. Saya baru tahu kebenarannya setelah istri saya memutar rekaman CCTV. Ternyata, uang itu jatuh sendiri karena kelalaian saya. Dan Rani bahkan sempat mencari uang itu. Dia menangis sendirian karena merasa dituduh. Semua itu terekam. Dan saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Nada suaranya mulai bergetar. Saya malu. Malu karena saya terlalu cepat menuduh. Malu karena saya tidak mempercayai orang yang selama ini sudah membuktikan kesetiaannya. Ia melangkah ke arahku. Berdiri tepat di depanku. Rani, di depan semua orang ini, saya minta maaf. Maaf karena sudah merendahkanmu. Maaf karena saya membuatmu merasa seperti sampah. Padahal kamu lebih bermartabat daripada saya yang sok berkuasa. Saya harap kamu bisa memaafkan saya. Aku terdiam. Semua mata kini beralih kepadaku. Aku bisa merasakan jantungku berdetak keras.
Tapi aku tahu, inilah saatnya aku bicara. Aku melangkah satu langkah maju. Suaraku pelan, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya cuma gadis biasa yang kerja buat bantu ibu saya. Saya nggak pernah punya niat jahat. Saya nggak pernah ngeluh meski kerja capek. Saya cuma pengin dipercaya. Itu saja. Aku berhenti, menatap Pak Edwin. Dan kalau hari ini Bapak minta maaf, saya terima. Karena saya percaya, orang baik itu bukan orang yang nggak pernah salah, tapi orang yang berani mengakui kesalahannya. Beberapa orang mulai mengusap mata mereka. Suasana ruangan berubah hangat. Bu Rika mendekat, menggenggam tanganku. Kami bukan cuma minta maaf, Rani. Kami juga ingin memperbaiki semua ini. Kami ingin kamu tetap di rumah ini. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai bagian dari keluarga ini. Aku menatapnya kaget. Bagian dari keluarga? Iya, jawabnya. Kamu akan jadi asisten pribadi saya. Gaji dan fasilitas akan sesuai standar profesional. Tapi lebih dari itu, kami ingin kamu tetap ada. Karena kami sadar, kamu bukan sekadar tenaga kerja. Kamu jiwa yang tulus, yang membuat rumah ini hidup. Air mataku menetes lagi. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan karena penerimaan. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Bu, Pak. Pak Edwin memeluk istrinya, lalu menatap semua yang hadir. Mulai sekarang, siapapun yang bicara buruk tentang Rani, akan berhadapan dengan saya. Tepuk tangan kecil terdengar dari salah satu sudut. Diikuti senyuman dari para tamu. Suasana mencair. Dan aku, berdiri di tengah semua itu, dengan hati yang lebih utuh dari sebelumnya. Hari itu, aku tak hanya mendapat keadilan, tapi juga penghargaan. Sesuatu yang selama ini tak pernah kubayangkan akan aku terima di rumah yang pernah membuatku merasa seperti tak berarti. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang berjalan perlahan, namun nyata. Sejak pagi aku bangun dengan semangat baru, bukan lagi sebagai asisten rumah tangga, melainkan sebagai asisten pribadi Bu Rika. Bukan hanya gelar yang berubah, tapi juga cara orang memandangku di rumah itu. Seketika, rumah yang dulu memberiku luka, kini menjadi tempat yang memberi aku arah. Aku diberi ruang kerja kecil di sudut rumah, dekat dengan perpustakaan pribadi keluarga. Di sana, ada meja rapi, laptop baru, buku agenda, dan satu rak buku kecil yang dipenuhi dengan jurnal dan majalah bisnis. Semua itu bukan hanya fasilitas kerja, tapi sinyal bahwa mereka percaya padaku lebih dari sekadar mantan pembantu. Setiap pagi, tugasku bukan lagi menyapu halaman, tapi membantu Bu Rika mengatur jadwal, membalas email, dan mengelola kegiatan sosial yang ia jalankan. Ia seorang wanita aktif, punya komunitas UMKM binaan, ikut organisasi perempuan, bahkan kadang diundang jadi pembicara seminar. Dan aku ada di sampingnya, menata presentasi, menyiapkan data, dan kadang ikut duduk di kursi peserta dengan catatan di tangan. Pertama-tama aku gugup. Dunia ini bukan duniaku sebelumnya. Aku bukan lulusan perguruan tinggi. Aku tak terbiasa memakai pakaian rapi dan berdiri di forum rapat. Tapi Bu Rika membimbingku pelan-pelan. Ia tak pernah meremehkan kekuranganku. Justru selalu berkata, "Kamu belajar cepat. Itu sudah cukup." Di luar jam kerja, aku memulai sesuatu yang sejak dulu hanya jadi mimpi, kuliah malam. Bu Rika dan Pak Edwin yang mendaftarkan. Mereka bilang, aku bebas memilih jurusan. Tapi aku tahu apa yang ingin kupelajari, manajemen bisnis dan administrasi perkantoran. Karena aku tak ingin selamanya bekerja untuk orang lain. Di dalam hatiku, diam-diam aku mulai membangun mimpi baru. Suatu hari, aku akan punya usahaku sendiri. Malam-malamku kini bukan lagi tentang menangis dalam gelap, tapi duduk di ruang kelas kecil dengan puluhan mahasiswa lain. Beberapa seusiaku, sebagian lebih tua. Aku bawa buku, pena, dan tekad. Aku belajar dengan haus, karena aku tahu, kesempatan ini tak semua orang bisa miliki. Dan aku tak mau menyia-nyiakannya.
Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Setiap sore setelah kerja, aku bersiap ke kampus. Kadang tubuh ini lelah. Tapi lelahku bukan keluhan. Karena di balik lelah itu, ada rasa bangga. Rasa bahwa aku sedang membalas dunia dengan caraku sendiri, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kemajuan. Yang membuatku makin kuat adalah ibuku. Ia tahu aku kuliah. Ia tahu posisiku berubah. Tapi yang paling membuatnya bahagia adalah melihat anaknya masih rendah hati. Setiap akhir pekan, aku sempatkan pulang. Bawa makanan kesukaan ibu, cerita-cerita baru dari kampus, dan tentu saja pelukannya yang selalu hangat. Ia tak pernah tanya berapa gajiku sekarang. Ia hanya tanya, "Rani bahagia, nak?" Dan aku jawab, "Bahagia, Bu." Tapi bukan karena semua jadi mudah. Tapi karena aku tetap bisa berdiri meski sempat dijatuhkan. Di lingkungan tempat tinggalku dulu, orang-orang mulai bicara dengan nada berbeda. Yang dulu hanya mengangguk setengah hati, kini menyapaku dengan senyum penuh hormat. Aku tak merasa lebih tinggi dari mereka. Tapi aku tahu bahwa hidup bisa berubah. Asal kita tidak membiarkan luka mengubah siapa kita sebenarnya. Salah satu titik balik emosional datang saat Bu Rika mengajakku jadi narasumber dalam forum pelatihan kerja domestik. Aku diminta menceritakan pengalamanku dari seorang pembantu menjadi asisten pribadi, lalu mahasiswa. Di depan puluhan orang yang sebagian besar adalah art, aku berdiri dengan mikrofon di tangan. Tanganku gemetar, tapi suaraku bulat. Aku pernah diusir karena dituduh mencuri. Aku tidak diberi kesempatan menjelaskan. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan karena balas dendam, tapi karena aku percaya, satu hal yang tidak bisa dirampas dari kita adalah kejujuran. Dan kejujuran itu yang akhirnya menuntunku ke tempat ini. Seketika ruangan hening. Beberapa mata berkaca-kaca. Aku melihat diri sendiri di wajah mereka. Dulu, aku juga duduk di kursi paling belakang, mendengarkan orang bicara sambil bertanya dalam hati, apa aku bisa seperti dia? Dan sekarang aku jadi dia. Bu Rika memelukku setelah acara selesai. Katanya, kamu sudah mewakili banyak perempuan yang tak pernah punya suara. Dan hari ini, kamu berbicara untuk mereka. Setelah momen itu, aku makin yakin bahwa luka masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan bahan bakar agar bisa melaju lebih jauh. Pak Edwin, yang dulu membuatku jatuh, kini mendukung dari balik layar. Ia tak banyak bicara, tapi sikapnya berubah total. Ia tak pernah lagi berbicara tinggi, dan setiap kali bertemu denganku, ia menyapa dengan tulus. Kadang, ia menitipkan buku motivasi atau artikel bisnis. Mungkin itu caranya menebus. Dan aku menerimanya dengan lapang, karena aku tahu memaafkan tak membuatku lemah. Justru itu yang membuatku bebas. Dan di tengah semua perubahan itu, satu hal yang tak pernah berubah adalah keyakinanku bahwa Allah tidak pernah tidur. Bahwa meskipun aku pernah diinjak, dibuang, dan diperlakukan tak adil, tetap ada tangan tak terlihat yang memelukku saat aku ingin runtuh. Dan sekarang, tangan itu yang mengangkatku kembali. 3 tahun berlalu. Waktu yang tidak terasa cepat, tapi juga tidak berlalu sia-sia. Setiap detik yang kulalui penuh perjuangan. Dari meja kerja kecil di rumah Bu Rika, dari ruang kelas malam dengan tugas menumpuk, hingga langkah-langkah kecil ke arah mimpi yang dulu hanya berani kutulis di buku catatan rahasia. Hari ini aku berdiri di depan sebuah gedung 3 lantai dengan papan nama besar bertuliskan, Rani Clinicare, layanan kebersihan profesional dan pelatihan etika kerja domestik. Aku masih sering tercengang melihatnya. Dulu, aku hanya memegang kain pel dengan tangan kasar dan punggung pegal. Tapi hari ini, tanganku memegang pena kontrak dan jadwal kerja puluhan karyawan. Aku dulu hanya tahu bersih-bersih, tapi kini aku mengajari cara bekerja dengan bangga, menjaga integritas, dan memahami nilai diri, bukan hanya jadi tangan, tapi juga jadi kepala. Usahaku dimulai dari satu tawaran sederhana, membersihkan rumah dengan standar tinggi, dengan sistem kerja profesional, dan pelatihan langsung dari pengalaman. Dari satu pelanggan, rumah Bu Rika sendiri,
lalu merambat ke rumah-rumah sahabatnya. Dari mulut ke mulut. Dari yang tadinya hanya aku sendiri, kini ada lebih dari 30 orang yang bekerja bersamaku, dan mereka semua bukan sekadar pekerja, tapi bagian dari keluarga besar. Semua ini dimulai bukan dari modal besar, bukan dari pinjaman bank, tapi dari satu luka. Luka karena dituduh, karena diperlakukan tidak adil, karena dianggap tak layak dipercaya. Dan dari luka itu, aku menambal semangat yang sempat sobek. Aku menjahit ulang harga diriku, dan menjadikannya baju baru yang kini kugunakan dengan bangga. Tak semua orang tahu kisahku, tapi mereka yang tahu, menatapku dengan kagum yang tulus. Bukan karena kekayaanku, tapi karena aku tidak tenggelam saat dunia mencoba menenggelamkanku. Hari ini, Bu Rika datang ke kantorku. Ia duduk di ruang tamu yang hangat, dikelilingi bunga segar dan aroma kopi. Ia menatap sekeliling dan tersenyum. Gak pernah kebayang ya, dulu kamu tidur di kamar kecil belakang rumahku. Sekarang kamu punya kantor yang lebih nyaman dari ruang kerja suami saya. Aku tertawa kecil. Semua karena ibu juga. Kalau waktu itu ibu gak percaya CCTV itu, saya gak tahu sekarang ada di mana. Tapi kalau kamu tidak sabar, tidak jujur, dan tidak kuat, rekaman itu gak akan berarti apa-apa. Aku mengangguk. Iya benar. Di balik rekaman itu, yang paling penting adalah ketulusan hati untuk tidak membalas dengan kebencian. Karena kalau waktu itu aku membalas dengan emosi, marah-marah, mengumbar ke media sosial, mungkin semua ini tak akan pernah ada. Tapi aku memilih diam. Aku memilih sabar. Dan sabar itulah yang membawa orang lain melihat siapa aku sebenarnya. Hari ini juga, aku membuka program beasiswa untuk 2 anak asisten rumah tangga agar bisa kuliah sambil kerja. Aku ingin mereka merasakan apa yang dulu tak berani aku impikan. Aku ingin membuka pintu untuk mereka yang dulu hanya bisa berdiri di balik pintu. Dalam sambutanku di aula kecil kantor, aku berdiri dengan mikrofon dan berbicara dari hati. Saya berdiri di sini bukan karena saya orang yang paling pintar. Bukan juga karena saya punya koneksi. Tapi karena saya pernah dijatuhkan dan tidak menyerah. Saya pernah dihina, dianggap pencuri, diusir tanpa suara. Tapi saya tahu, saya tidak bersalah. Dan saya percaya, kalau kita tidak berhenti berjalan, pasti akan sampai. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Beberapa karyawan perempuan mengusap air mata. Karena sebagian dari mereka juga pernah bernasib serupa. Dan mereka tahu, aku tidak sedang berpidato. Aku sedang membuka lembar hidupku sendiri di depan mereka. Sore harinya, aku duduk di kursiku sendiri, melihat laporan bulanan, jadwal pelatihan, dan daftar klien baru. Semua terasa seperti mimpi. Tapi aku tidak lupa. Aku tetap bangun pagi, menyapu halaman kantor kecil ini sendiri setiap Senin, sebagai pengingat bahwa aku datang dari bawah. Dan aku tak pernah ingin melupakan asal-usulku. Suatu ketika, Pak Edwin datang diam-diam. Ia hanya mampir sebentar, menyerahkan brosur kecil, dan berkata, "Saya bangga sama kamu. Maaf dulu sempat jadi batu sandungan." Aku tersenyum. Tapi batu itu yang bikin saya belajar melompat lebih tinggi. "Pak." Ia tertawa pelan, lalu pamit pergi. Hubungan kami tak pernah benar-benar jadi seperti keluarga, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa kami berdamai. Bahwa masa lalu tak harus jadi beban, asal kita tahu cara menaruhnya di tempat yang tepat. Di malam hari, setelah semua pegawai pulang dan kantor dikunci, aku duduk sendiri di meja kerjaku. Menyalakan lilin kecil, kebiasaan yang masih kubawa dari kontrakan lama, saat listrik sering padam. Di hadapan cahaya itu, aku menulis satu catatan baru. Terima kasih, ya Allah, karena tidak membiarkan aku hancur. Karena Engkau diam-diam melihat semua yang tak terlihat oleh manusia. Karena Engkau menyaksikan air mataku dalam gelap, dan menjadikannya cahaya di kemudian hari. Aku tahu perjalananku belum selesai. Tapi malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi menjadi gadis yang menangis di kolong sofa karena dituduh mencuri. Aku kini adalah pemilik usaha, wanita yang dihormati, yang membawa banyak orang ikut tumbuh, yang pernah jatuh,
tapi tidak patah. Karena kadang, jalan menuju cahaya memang harus dilalui lewat gelap yang sangat dalam.